teman-temannya, selamat berjumpa dengan saya Lasmi Satika. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kita akan mewawancari salah satunya yang dari jurusan Ilmu Sosial Politik. Nah, di sini akan kita menanyakan apa itu tentang sistem politik. Nah, pendekatan sistem seperti apa, suprastruktur, infrastrukturnya, dan masih banyak lagi. Nah, karena dari itu, marilah ikuti saya untuk bertanya dan apa jawaban yang bagus. Mari ikuti saya, ayo. Halo Kak, selamat siang Kak. Siang Kak. Apa boleh saya mau tanya nama kakak siapa? Oh, boleh, saya Alexandra Kak. Dari jurusan apa Kak? Ilmu Sosial Politik Kak. Nah, di sini saya ingin mewawancari kakak, apakah boleh? Oh, tentu saja. Nah, ini kakak kan dari Ilmu Sosial Politik kan? Nah, tentu sudah mengetahui apa itu seperti pendekatan sistem politik. Apa saya boleh bertanya Kak? Boleh Kak. Nah, kalau menurut saya, kalau kita membahas terkait dengan pendekatan sistem, tentu kita akan mengetahui dulu bagaimana itu sistem sendiri. Nah, sistem yaitu unsur-unsur atau keterkaitan antara suatu jaringan ataupun suatu unsur di dalamnya yang membentuk untuk tujuan bersama. Nah, di dalam sebuah sistem itu terdapat ada 5 unsur, yaitu adanya objek, kemudian adanya interaksi atau hubungan, kemudian adanya hubungan yang mengikat, kemudian berada dalam satu lingkungan, dan adanya tujuan bersama. Nah, dalam pendekatan sistem itu memegang prinsip bahwa suatu sistem atau bagian komponen itu tidak dapat dipisahkan dengan komponen yang lainnya. Nah, jika seandainya kita pisahkan yang satu dengan yang lainnya, tentu komponen yang lainnya juga akan bermasalah, Kak. Nah, contohnya itu dapat kita lihat dalam misalnya lembaga-lembaga di Indonesia seperti DPR, DPD, MPR, kemudian MA, MK, dan KY. Nah, kita ambil dari misalnya contohnya itu DPR. Jika DPR tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tugasnya, tentu presiden, MA, dan lainnya juga terganggu Kak tugas dan fungsinya. Karena apa? Dan kita tahu mereka itu saling berkaitan tugasnya di antara satu sama lainnya. Nah, setelah kakak menjelaskan apa itu pendekatan sistem, di sini saya ingin menanyakan seperti apa infra dan suprastruktur sistem politik itu menurut kakak? Nah, kalau misalnya itu suprastruktur, itu semua lembaga yang ada dalam konstitusi Indonesia yang ikut dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Karena di dalamnya itu, dalam peraturan perundang-undangan, tugas mereka itu sudah diatur dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, mereka bersifat formal. Nah, misalnya kakak bisa lihat dari contohnya itu seperti lembaga legislatif yang di dalamnya ada DPR, MPR, DPD, kemudian lembaga eksekutif yang ada presiden beserta jajaran di bawahnya. Nah, kalau misalnya tadi kan lembaga eksekutifnya itu adalah presiden beserta jajarannya, kemudian lembaga yudikatifnya itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kalau infrastrukturnya itu adalah kelompok yang ada dalam masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan negara, Kak. Nah, bagaimana maksudnya? Kelompok ini ikut untuk mendukung secara tidak langsung bagaimana penyelenggaraan negara itu meskipun ia tidak bersifat formal. Nah, contohnya itu bisa kita lihat dari media komunikasi, kelompok kepentingan, kelompok penekan, bahkan partai politik sekalipun. Nah, keterkaitannya kita misalnya bisa menjelaskan bagaimana itu infrastruktur memberikan dukungan, masukan, misalnya kritik atau gagasan yang dari masyarakat kepada suprastruktur politik. Nah, kemudian suprastruktur politik ini mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan terhadap kepentingan-kepentingan atau tuntutan dari masyarakat tersebut. Nah, kita lihat misalnya dari DPR. Ketika DPR mengeluarkan kepentingan kebijakan dari misalnya tuntutan dari kelompok kepentingan seperti kelompok profesi. Mungkin itu saja Kak kalau terkait infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Nah, setelah kita membahas itu apa itu infra dan supra, nah bagaimana kemampuan mereka miliki untuk melewati tantangan-tantangan yang ada di negara Indonesia? Nah, ya, dalam lembaga-lembaga sistem politik Indonesia itu memang harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan. Nah, kemampuan ini dikatakan dengan kapabilitas politik. Nah, di mana kapabilitas ini ada 6, yaitu yang pertama adalah kapabilitas ekstraktif, yang dimana harus mempunyai kemampuan
untuk mendayagunakan di mana sumber daya alam ini disalurkan untuk kepentingan masyarakat dan nasional, kemudian bagaimana pendayagunaan sumber daya manusia itu sendiri dengan kaitannya sumber daya alam tersebut. Nah, kemudian yang sumber daya distributifnya itu kemampuan untuk bagaimana cara menyalurkan sumber daya alam tadi itu kepada masyarakat sehingga sampai langsung kepada masyarakat. Nah, yang kemudian itu yang harus kita tahu itu adalah kemampuan regulatif, yang dimana setiap lembaga di sistem politik itu harus mengawasi dirinya sendiri atau lembaga atau kelompok lain itu dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan fungsi yang ada. Nah, yang terakhir yang kemudiannya itu kita bisa melihat dari kapabilitas simbolik, yang dimana sebuah pemimpin ataupun sistem politik itu harus bisa mengeluarkan norma atau kebijakannya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lalu mereka harus bisa bagaimana ini harus bisa mengambil resiko jika kebijakan yang mereka ambil itu tidak disukai masyarakat. Jadi jika adanya risiko ataupun jalannya sebuah kebijakan itu tentu akan menimbulkan simbol atau karisma dari sebuah pemimpin tersebut dari mata masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu dapat kita lihat dari kapabilitas responsif, yang dimana sistem politik ini harus cepat tanggap untuk menghadapi masalah situasi darurat meskipun itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu bagaimana keterkaitan internasional, bagaimana kita mengambil keputusan untuk kebijakan dari internasional tersebut. Mungkin hanya itu, Kak. Nah, setelah kakak menjelaskan kemampuan sistem politik, terus bagaimana pandangan kakak mengenai budaya politik itu sendiri, Kak? Nah, budaya politik ini tentu hal yang menarik ya. Kalau budaya politik, kita berbicara budaya politik, itu pasti kita berbicara mengenai tingkah laku dari seorang individu, bagaimana orientasinya terhadap kehidupan politik oleh masyarakat atau sistem politik itu sendiri. Nah, misalnya dapat kita lihat budaya politik Indonesia itu seperti apa. Mengikuti pemilu bagi yang telah usianya mencapai 17 tahun, kemudian mengikuti musyawarah atau forum-forum besar internasional. Nah, kemudian yaitu ikut demo dengan cara yang tertib. Nah, kalau kita lihat dari secara umum masyarakat Indonesia itu telah menerapkan budaya partisipan, yang dimana kita lihat pada saat sekarang ini banyaknya masyarakat Indonesia yang telah aktif dalam kegiatan pemilu, Kak. Nah, misalnya kita lihat dalam masalah capres debat kemarin itu sudah banyak orang yang menontonnya, Kak. Bahkan kita melihat di KPU itu sudah banyak masyarakat yang mendatangkan di tahun-tahun sebelumnya datang ke KPU itu sendiri. Nah, setelah kita mewawancari kakak ini, kita begitu banyak mendapatkan ilmu dari kakak ini. Maka dari itu, saya terima kasih kepada kakak. Sama-sama, Kak. Nah, maka setelah kita wawancara kakak ini, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih.